Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan coba belajar cara konfigurasi hotspot server ya, menggunakan router mikrotik gitu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang setting internet gateway. Terus pertemuan kedua kita sudah belajar cara setting VLAN gitu ya. Pertemuan pertama kita hanya setting satu makhluk aja, yaitu router mikrotik RP951UI2HND yang putih itu. Terus pertemuan berikutnya kita setting satu lagi alat, yaitu namanya switch manageable atau manageable switch, atau kalau di TP-Link sebutannya adalah smart switch gitu ya. TP-Link TLSG 108E. Hari ini kita coba satu makhluk lagi, yaitu TP-Link TLWR 840N ya, yang putih itu ya gitu. Berarti hari ini yang Anda setting ada 3 perangkat. Yang pertama adalah router mikrotik, yang kedua adalah switch manageable TP-Link, yang ketiga adalah router TP-Link atau access point TP-Link TLWR 840N gitu ya. Saran saya sering kali menyampaikan ke siswa bahwasanya saran ya, Anda kalau nyeting one by one ya, maksud saya router dulu disetting sesuai dengan permintaan soal. Router dulu disetting, kalau sudah selesai pindah kabel yang dari komputer pindah ke switch Ether 1. Anda setting switchnya, kalau sudah selesai dicabut. Tetap ya Anda habis nyeting wajib disimpan ya. Disimpan. Dicabut pindah ke routernya yang wifi-nya itu tadi yang TLWR840 tancepin, plug di setting. Kalau sudah selesai semuanya baru disambung-sambungkan sesuai dengan topologinya gitu ya. Oke. Untuk hari ini yang hotspot, sebelum saya demo ke hotspot, saya akan jelaskan dulu cara orang untuk connect internet gitu ya. Saya pakai dua sumber. Nanti mau minta tolong, saya berharap Anda kembangkan lagi gitu ya. Anda sebagai generasi penerus, generasi muda kalau bisa lebih pintar daripada senior Anda, daripada saya. Soalnya ke depan tantangannya semakin berat juga. Teknologi semakin canggih, Anda harus bisa beradaptasi lah ya. Gitu. Kalau untuk tahun ini cara orang connect internet kan ada dua yang terkenal ya, ada dua. Yang pertama adalah menggunakan PPPoE. Berarti Anda kalau punya koneksi di rumah, misalkan Anda berlangganan pakai provider IndiHome ya, gitu. Nah, di modemnya, di routernya IndiHome itu mereka menggunakan PPPoE gitu ya. Hari ini kita nggak bahas PPoE, insya Allah pertemuan selanjutnya lah ya, gitu. Terus yang kedua pakai hotspot server ya. Selain itu banyak ya. Berarti Anda kalau mau connect internet itu kan pertama biasanya pakai paket data kan ya gitu ya. Kalau di HP loh pakai paket data gitu. Yang kedua, saya tulis dulu aja lah ya. Jadi cara connect internet. Cara terkoneksi ke internet. Yang pertama, kalau Anda pakai HP atau Anda pakai smartphone atau Anda pakai tablet itu kan ya, menggunakan paket data. Ya, kalau di HP pastilah ada kartu SIM-nya kan ada gitu. Kalau di tablet itu kan macam-macam ya tablet. Ada yang tablet WiFi only, ada yang tablet sudah ada kartu SIM-nya. Berarti Anda kalau pengen bisa fleksibel, bisa mendua, ya Anda cari tablet yang ya nggak hanya WiFi only, tapi ada kartu SIM-nya. Berarti tablet Anda itu selain layarnya besar, dia bisa internetan tidak tergantung sama WiFi. Gitu. Harganya lebih mahal dikit lah ya. Bukan dikit Pak ya, kaca-kaca 500.000 lah paling. Gitu. Kalau yang seperti ini, tablet saya ini Huawei ini, lawas ya, itu telung tahun ya. Dibuat anak saya main game. Berarti kalau yang tablet ini itu WiFi only. Berarti kalau nggak ada lokasinya, tempatnya nggak ada WiFi-nya, ya sepurane nggak iso internetan. Kalau soalnya tabletnya hanya WiFi only. Kalau HP itu kan WiFi-nya ono, kartu SIM-nya kan ono ya. Di luar itu mau Anda pakai eSIM atau kartu SIM yang biasa manual itu, ya monggo terserah sampean. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang connect internet itu nang warkop, nang wifi. Nang wifi. Gitu ya. Nang warkop rek, ngarap tugas rek, kalau ngopi, ya. Kalau ketemuan sama ibu arek-arek misalkan gitu ya. Nang wifi nang warkop biasanya. Kebanyakan di kafe atau di warkop atau di lah sing ono wifi nih. Gitu. Nah, orang yang ketiga
menggunakan apa yang ketiga? Menggunakan tethering atau hotspot. Ya. Ini kalau aku ya misalkan gitu. Misalkan disuruh wali kelas sampean, silakan isi kuesioner Google Form. Waduh Pak, paketan kula telas Pak. Rek sharing rek, hotspotan rek kan gitu biasanya. Berarti HP teman sampean diaktifkan hotspotnya, Anda connect ke teman sampeannya gitu. Tethering atau hotspot gitu ya. Oke, ini selain ini ada nggak? Ada nggak? Yang keempat, bisa pakai apa Pak? Selain pakai ini pakai apa? Pakai IP statik Pak. Ini sudah berlangganan ini ya. IP statik, ya. Yang keempat, ini kalau nggak saya praktekkan tadi, pemaksud ya, pakai IP statik. Yang keempat, pakai IP dinamik. Yang keenam, pakai PPPoE. Ya, PPPoE. Terus yang ketujuh, Anda bisa pakai VPN. Yang kedelapan, Anda bisa pakai apa lagi? Starlink, pakai apa itu? Satelit ya. Starlink nggak pakai paketan ya. Misalkan maksudnya paketan yang pakai 2 giga, pakai SIM loh maksudnya. Nggak pakai itu, dia pakai satelit. Ada lagi nggak selain ini? Saat ini. Oh, ada. Ini PPoE, ini satu keluarga nih, PPTP, terus PPoE, PPTP, L2TP. Ya. Oke, ini cara orang connect internet gitu ya. Terus yang kedua, kalau Anda lihat yang berikutnya, kalau Anda lihat di AI, ini saya tanya di AI ya, ini saya tanya di ChatGPT misalnya. Ini enggak harus ChatGPT ya, Anda pakai yang lain monggo kayak Gemini itu loh ya. Copilot atau DeepSeek atau Queen atau Manus atau Mistral atau Julius ya, terserah. Ini sebagai ekspor, mohon Anda jelaskan metode atau cara koneksi ke internet selain menggunakan ini. Jawabannya ini, pakai static IP ya. Terus pakai dynamic IP gitu ya. Terus pakai bridge gitu ya. Pakai L2TP, PPTP, SSTP gitu ya. Ini kalau Anda lihat di Winbox nanti ada ya, nanti aja lah wis. Nanti aja lah. Wireless ya, pakai ini. WDS. Pakai WiFi di sini tuh macam-macam ya. Ada access point, ada WDS, ada WISP, ada client, ada repeater, repeater. Terus ada router Pak. Oke. Ya seperti inilah ya. Gitu. Kalau menurut ChatGPT, USB modem, iya ini yang jadul dulu ya. Mungkin Anda pernah mengalami yang pakai USB modem. Dulu yang terkenal itu pakai apa Mas? Bolt ya. Bolt atau pakai pakai USB itu loh. Ditancapin itu loh Pak. USB modem. Kalau ingat saya ya Bolt. Ya, BWLT loh Pak, Bolt. Terus ada juga yang pakai WIP tunnel. Oke lah ini. Kelebihan kelemahannya seperti ini gitu ya. Anda bisa tanya AI gitu ya. Terus kita kan hari ini kan menggunakan TP-Link TLWL840 ya. Berarti Anda kalau mau beli perangkat TP-Link Anda bisa lihat UI-nya, tampilannya melalui situs resminya ya. Contoh, saya akan belum connect ke perangkat itu kan ya. Belum connect. Saya bisa tahu UI-nya melalui situs resminya. Caranya gini.
Ketik aja di Google nanti emulator. Ketik aja seri yang mau Anda beli, TP-Link misalkan TLWL840N. Ini hanya untuk mengetahui menu-menunya. Berarti Anda sebelum beli perangkatnya itu selain Anda lihat review di YouTube, ya ulasan di YouTube, saran saya lihat menunya juga, ya. Menunya juga di situs resminya, ya. Ini adalah menu dari TP-Link TLWL840N. Ini diklik, Mas. Nanti kita akan diarahkan ke halaman web. Tampilannya mirip ketika Anda sudah berhasil login di perangkat itu, TP-Link TLWL840N seperti ini. Padahal di sini saya nggak connect alat itu, ini hanya emulatornya aja. Lah, di sini kalau Anda lihat di network, ini di WAN, berarti kalau mau connect internet kan pilihannya kan WAN, with area network. Di sini pilihannya macam-macam, Mas. Ini pilihan untuk connect internet. Kalau dynamic IP, contoh ya, alat itu nanti Anda konekkan ke router Anda. Di router Anda yang VLAN 10 misalkan gitu ya. Itu kan sudah ada DHCP-nya kan. Kalau Anda pilih dynamic IP, maka alat ini nanti otomatis dapat IP dari router Anda. Itu yang dimaksud dengan connection tipe dinamik. Siapa yang ngasih IP, Pak? Yang ngasih IP ya router Anda. Menurut topologinya, sebentar. Oke, ini ya, ini topologinya ya. Jadi topologinya nanti kabel internetnya nanjep ke Ether 1, Ether 2-nya tadi yang target untuk keluar masuknya VLAN. Semuanya menggunakan kabel strike. Hari ini kita menggunakan minimal 3 kabel ya, minimal 3 kabel. Berarti Ether 1-nya itu ke internet, Ether 2-nya buat keluar masuknya VLAN. Berarti Ether 2 router Anda ketemu dengan Ether 1 switch Anda. Ingat-ingat, Ether 2 router Anda nyambung terkoneksi ke Ether 1 switch Anda. Untuk jalurnya VLAN 10 sama VLAN 20. Okay. Terus di sini di switch-nya ada setting seperti yang soal kemarin. Kalau VLAN 10 membernya yang untagged-nya anggotanya adalah port 2 dan 3. Kalau VLAN 20 anggotanya 4, 5, 6. Port 78 nggak punya anggota. 4, 5, 6 ini untuk VLAN untuk server Linux ya. Ini tunggu tanggal mainnya. Kalau yang ini 2 dan 3 ini untuk hotspot. Hari ini kita bermain-main di makhluk ini, hotspot gitu ya. Seperti ini. Berarti butuh 3 kabel. Satu ini, kabel ini, Ether 2 ke sini ya. Duanya ini ke sini, tiganya ini ke komputer Anda, sorry. Ke komputer Anda nanti ya. Gitu. Nanti Anda nyobanya untuk hari ini pakai HP Anda nggak apa-apa ya. Kalau Anda tanya ke kelas yang lain, kelasnya Pak Imron 3K4, mereka nyobanya langsung pakai laptopnya sekolahan. Berarti kemarin anak 3K4 pinjam laptop yang di ruang workshop 5 untuk nyoba hotspotnya. Ya, Anda nanti nyobanya pakai HP aja nggak apa-apa ya untuk hari ini. Untuk minggu depan insya Allah kita pakai laptop lah ya. Gitu. Untuk hari ini aja lah pakai HP lah. Ya, supaya Anda nggak ribet nanti. Terus kalau kita lihat di soal sini, nanti kita kasih IP untuk yang hotspotnya kita kasih IP 172.16 nomor PC sekian. Kalau kemarin kita kan nyeting DHCP server untuk hotspot server ini ya. Kalau kemarin minggu kemarin. Nanti DHCP-nya nggak usah kita setting, kita ikutkan ke hotspot. Jadi nanti DHCP-nya itu hanya ada untuk server Linux untuk VLAN 20. Berarti nanti kalau saya cek ke IP DHCP server, di situ hanya ada interface untuk VLAN 20. Yang untuk VLAN 10 itu DHCP-nya ikut konfigurasinya hotspot. Gitu ya. Berarti di DHCP server, ingat-ingat di DHCP server itu hanya ada interface-nya VLAN 20. Kalau yang DHCP-nya untuk hotspot itu nanti otomatis akan terbuat kalau Anda nyeting hotspot server ya. Gitu. Oke, yang ini ya. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke sini. Ini ya. Manageable switch-nya Ether 1 target, Ether 2 ini VLAN 10, 23 VLAN 10, 456 VLAN 20. Untuk yang ini, alat ini nanti kan kita setting alat ini ya. WiFi router TLWL840N ini kita setting modenya access point. Berarti kalau Anda lihat di sini nanti mode itu ada di sini Mas, wireless ini Mas, wireless. Oke, sorry, bukan di sini Pak Ihya, adanya di sini.
Oh, di sini nggak ada ya di sini ya. Gitu. Di sini nggak ada. Nanti ada namanya mode gitu, Pak. Nggak ada nanti di sini ya. Nanti modenya dirubah. Ini modenya router ini ya. Ini modenya router ya. Ini modenya kita lihat modenya di sini router ini ya. Gitu. Nanti di yang perangkat benerannya nanti kita tahu. Nggak ada di sini. Ini modenya access point, maaf, access point. Nggak ada di sini. Nanti kita lihat lah ya. Oke. Nanti routernya kita setting menjadi modenya access point, gitu ya. Terus IP-nya adalah 192.168.0.2. Defaultnya 0.1, nanti kita ganti menjadi 0.2/24 gitu ya. /24. Nanti kita setting modenya seperti itu. Terus ini ada juga bukunya sebagai pendukung Anda ya. Ini bukunya. Ini skenario yang pertama seperti ini, Mas. Berarti ini ISP-nya misalkan Telkom atau Bisnet atau I4T atau yang lain ya. Ini misalkan ISP-nya nyambung ke router Anda, mikrotik ya. Di mikrotik kan sudah ada WLAN-nya, sudah ada kayak mikrotik Anda ini. Di dalamnya sudah ada WiFi-nya. Tinggal Anda aktifkan, ada setting, udah mancarkan dia. Cuman jangkauannya nggak bisa luas, hanya satu ruangan. Ini skenario pertama, paling sederhana. Skenario yang kedua, seperti ini ISP-nya nyambung ke router Anda, butuh switch lagi, butuh AP. Ya. Ini skenario yang kedua, gitu ya. Yang ketiga seperti ini, gitu ya. Switch-nya lebih banyak lagi, gitu ya. Tapi di sini menggunakan routernya AP-nya mikrotik ini ya, ini AP mikrotik ya. Kalau yang ini, nah ini. Kalau yang ini kan belum ada VLAN-nya ya ini kan. Berarti kan Ether 2 nyambung ke sini, Ether 3 nyambung, Ether 3 untuk hotspot 1, Ether 4 untuk hotspot 2. Ini satu interface hanya untuk satu layanan. Ini kurang hemat ya, kurang efisien. Sama dengan ini juga. Ether 2 ke LAN, Ether 3-nya untuk hotspot misalkan gitu ya. Yang kita gunakan yang ini, Ether 4. Skenario keempat. Ada VLAN-nya nanti ya, ada VLAN 10, VLAN 20. Tapi di sini menggunakan bridge. Hari ini saya belum ngajari Anda bridge ya, tunggu tanggal mainnya aja. Nanti saya ajari tentang bridge juga lah, insya Allah lah ya. Udah. Sekarang kita coba setting ya. Oke. Kita setting. Kita langsung hubungkan ke mikrotik dulu ya. Oke ya, kita lanjutkan ke setting mikrotiknya. Ya, ini video yang pertama, kita lanjutkan ke video yang kedua.